Indonesia cerah. Kami di MMC ini udah melihat peluang ini sangat cerah, Pak. Kami nggak merasa gelap, utang nggak punya, gimana mau gelap gitu ya. Iya, secerah-cerahnya Indonesia kalau masih punya utang, mohon maaf ya. Karena kami merasakan Pak, gelapnya Indonesia itu ketika masih punya cicilan. Mantap. Apakah Indonesia 2030 hancur? Insya Allah tidak, Pak. Apalagi ada bela negara di sini. 100M ke atas sana Pak, kalau masalah hutang kita lebih mudah mengurainya. Saya ingin berkontribusi, teman-teman MMC itu coba bersinergi dengan teman-teman, dengan bapak-bapak di Kemenhan, di bela negara. Mari kita buat satu konsep, bikin pilot proyek, kita data, misalnya 100 UMKM yang bermasalah kita bantu Pak. Itu lebih konkret. Bagaimana menyelesaikan utang? Sebab begini Pak, kalau menyelesaikan utang sebetulnya nasabah itu pengen dibantu, tetapi dia nggak tahu cara. Sementara bank itu sebetulnya pengen cepat selesai juga, tapi mereka juga kadang-kadang bagaimana mekanismenya, kan harus ada mediasi di tengah. Padahal menyelesaikan utang bank itu gampang loh Pak. Ya kan? Kalau Bapak ini kolaborasikan tadi Pak, MMC, kemudian dengan BGN, tidak ada yang rugi saya jamin. Inilah silaturahmi bela negara MMC Indonesia Indah, Indonesia Cerah. Pembacaan doa oleh Dr. Kiai Haji Abdullah Maki. Allahumma ya Allah, rajutlah hati kami dari berbagai suku bangsa di Indonesia ini, khususnya bela negara, bahwa kami akan melanjutkan perjuangan para pahlawan kesuma bangsa yang telah menegakkan dan mendirikan bangsa Indonesia ini. Diskusi terbuka ini akan dipandu oleh Dr. Kudrat Nugraha. Beliau adalah Rektor Sekolah Tinggi Bisnis Indonesia, sekaligus sebagai Sekjen dari Yayasan Barisan Patriot Bela Negara. Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Sarwono dari Sestama BGN. Profesor Dr. Sofiansyah Jayaputra, beliau adalah Rektor Institut Teknologi Indonesia. Bapak Dr. Wawan Purwanto dari Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara. Bahkan terjadi keberpalingan, maka inilah saatnya negara mulai tercabik-cabik. Tapi kalau kita memang percaya bahwa up and down itu hal yang biasa, seperti sebuah grafik pasti naik turun, ekonomi juga demikian naik turun, teknologi juga demikian, tapi dengan semangat yang menyala, insya Allah kita akan kembali bangkit. Kemajuan ini akan terus. Saya harap kita sama-sama dengan bela negara ya, bergandengan tangan ya, semua tadi anak bangsa ya, baik kita itu di generasi, ada yang milenial, ada yang X ya, atau baby boomer gitu ya, tetap bersatu. Juga bagaimana berpikir bahwa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan bagaimana kaitannya juga membangun satu kesadaran supaya masyarakat Indonesia sekarang ini dari yang tadi Indonesia gelap menuju Indonesia terang benderang ya Indonesia indah dan Indonesia cerah. Kalau Bapak ini kolaborasikan tadi Pak, MMC, kemudian dengan BGN, tidak ada yang rugi saya jamin. Kalau ini fokusnya nih, fokusnya ini problem, ini opportunity, kira-kira kita akan fokus kemana? Ke problem, opportunity-nya hilang. Gak ada tuh yang namanya krisis.
Maksudnya kita betul, kita sikapi itu ada, namun kita jangan terbawa ikut-ikutan krisis. Kita harus menjadi sumber penerang, kita harus menjadi generator, jangan jadi lilin. Gak bagus jadi lilin, itu istilah menurut saya gak cocok buat kita sebagai pengusaha. Tapi kita bagaimana menjadi sumber penerang yang lainnya, memberikan optimisme, tebarkan optimisme dari teman-teman MC. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sama dengan Bapak yang tadi. Saya nama Hidayat, Pak. Ya, saya juga ada sama di pangan juga, Pak, di roti. Tapi saya nggak jualan di sini. Jadi yang saya jadi pertanyaan ke apa tadi BGN ya, Pak Jenderal. Jadi kami sebagai tadi pengusaha di MMC ini ada tantangan tadi untuk bersinergi atau berkolaborasi. Ya, hanya beberapa yang kami pertanyakan, bagaimana dengan regulasi yang ada, apa garansi? Karena bagi kami juga bukan hal yang aneh bermitra dengan pemerintahan sebelumnya. Ya itulah dalam tanda kutip. Ya, ketika menawarkan janji manis, ketika ditagih susah gitu. Itu sih maksudnya yang pernah dialami, tapi dengan BGN saya wallahualam. Ini ya. sangat terbuka. Itu saya tutupkan to the point tadi Pak ya. Siap. Iya. Walaupun dengan Pak Jenderal kapan lagi mau ngomong belak-belakan. Siap. Gitu. Ya itu satu. Kedua saya dengan Pak Wawan yang luar biasa dari Bapak dari BIN ya Pak. Iya. Enggak, saya hati-hati kalau ngomong dengan Bapak, jangan sampai salah ngomong Pak. Karena saya ingat waktu itu, waktu di acara di mana Darmawan Pak, kalau nggak salah ya, Bapak baru megang buku merah tapi kayaknya udah tahu isinya Pak. Iya, ya, jangan dari Intel saya bilang ini. Jadi gini Pak, informasi Bapak atau informasi dari Pak Jenderal juga mengenai Indonesia cerah, kami di MMC ini udah melihat peluang ini sangat cerah Pak. Kami nggak merasa gelap, utang nggak punya, gimana mau gelap gitu ya. Iya, secerah-cerahnya Indonesia kalau masih punya utang, mohon maaf ya. Ya itu apa namanya? Kayaknya ngomong saya itu terlalu vulgar, nggak apa-apa ya? Iya, 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 nggak apa-apa. Karena kami merasakan Pak gelapnya Indonesia itu ketika masih punya cicilan gitu. Mantap. Iya. Jadi informasi yang Bapak berikan tadi bahwa di Indonesia itu banyak orang bekerja di luar, ya banyak orang Indonesia. Itu informasi yang sangat menggugah, membuat Indonesia cerah, membuat anak-anak muda bergairah gitu kan. Tapi sayangnya informasi itu ketutup oleh kasus-kasus politik di Indonesia. Bagaimana supaya politik itu jangan terlalu kasus demi kasus ditutup lagi ini, ditutup apa memang ada ya? Saya nggak tahu ya. Ya jadi tutup dan tutup itu akhirnya informasi yang positif tadi sangat tidak nyampe gitu ke masyarakat. Ya itu aja sih. Mungkin saya nggak ada pertanyaan ini kan, tolong ditanggapi aja ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya to the point aja Pak. Mohon namanya Pak ya. Saya Unang Pak dari kampung Cimahpar. Baik Pak. Saya hanya sekedar afirmasi dan konfirmasi aja gitu. Kalau kita mengatakan Indonesia cerah, sementara di luar mengatakan Indonesia gelap atau kabur dulu atau segala macam, tentu kita juga punya argumentasi. Cerah-cerah tapi kita juga tidak punya metodologis yang jelas. Sehingga hanya dibangun asumsi-asumsi, ketika dipatahkan oleh lawan nggak bisa apa-apa gitu. Apa argumentasi? Contohnya misalnya begini. Mereka mendalilkan Indonesia gelap dan macam-macam yang bersifat negatif. Memang faktualnya ada. Mari kita lihat indeks. Bank Dunia aja sekarang gitu loh, sudah menurunkan rating kita Pak untuk pertumbuhan ekonomi. Terbaru 4,7 Pak. Sebelumnya IMF sama Bank Dunia di angka 5,1 kadang-kadang gitu loh. Nah, ini kan juga satu tantangan. Di sisi lain, mari kita lihat prakteknya di ekonomi kita. Ekonomi kita juga tidak baik-baik aja memang. Banyak hal. Ya kan Pak? Nah, dari segi penegakan hukum, kita terkejut dengan hakim sampai 60 miliar disogok. Dan itu berjamaah hakimnya. Belum lagi mafia di Mahkamah Agung. Bayangin Pak, staf sebagai orang di Mahkamah Agung sampai 1 triliun uang maklar. Itu kan faktual. Bagaimana kita mau bantah? Dari aspek penegakan hukum, belum lagi instansi-instansi yang lain. Artinya, kalaupun kita mau mendalilkan Indonesia cerah, apa dalil kita?
Beri satu penjelasan yang rasional. Kita semua di sini yakin bela Indonesia, bela negara, tapi kita juga harus rasional, harus punya argumentatif. Tidak asal bicara. Cerahnya seperti apa? Nah, saya cuman begini aja, Pak. Saya mau bikin tawaran lah. Saya tidak mau berandai-andai dengan satu perdebatan yang utopis, yang pada ujungnya tidak ada ujung pangkalnya. Karena setiap perdebatan pasti mengandung politis. Terutama ya antara pro dan kontra itu biasa. Tetapi kita juga harus mengimbangi gelombang itu ya Pak Wawan ya. Gelombangnya seperti apa? Nah sekarang lagi naik turunnya kan lebih kemana sasarannya kita bisa pahami lah gitu loh. Tetapi kalau sebagai insan yang orang kita cinta negara, mari kita punya kontribusi yang jelas. Usulan saya nih Pak, teman-teman di MMC ini, mari Pak kita lihat, UMKM ini sekarang, kelas menengah ini sekarang secara statistik turun. Daya beli melemah, itu indeksnya Pak. Itu nggak bisa kita bantah karena memang itu ilmiah. Lalu apa kontribusi kita? Sekarang saya dengan teman-teman, itu bagaimana membantu teman-teman yang kesulitan di bidang keuangan. Pak, bagi UMKM yang nilai modal kerjanya antara 1 sampai 10 M, itu relatif kita masih mudah mengurai. Tetapi kalau sudah angka 10 M sampai dengan 50 dan 50 sampai 100 ke atas sana, 100 M ke atas sana Pak, kalau masalah utang kita lebih mudah mengurainya. Tapi kalau 100 ke bawah itu banyak variabel. Maksud saya begini, saya ingin berkontribusi teman-teman MMCT coba bersinergi dengan teman-teman, dengan bapak-bapak di Kemenhan, di bela negara. Mari kita buat satu konsep, bikin pilot proyek, kita data, misalnya 100 UMKM yang bermasalah kita bantu Pak. Itu lebih konkret. Bagaimana menyelesaikan utang? Sebab begini Pak, kalau menyelesaikan utang sebetulnya nasabah itu pengen dibantu, tetapi dia nggak tahu cara. Sementara bank itu sebetulnya pengen cepat selesai juga, tapi mereka juga kadang-kadang bagaimana mekanismenya, kan harus ada mediasi di tengah. Padahal menyelesaikan utang bank itu gampang loh Pak, hanya 5 cara. Kalau nggak novasi, subrogasi, cesi, lelang, atau AIDA, ini nggak dipahami. Jadi kalau kita punya struktur, maksud saya gini, saya ingin ada kontribusi yang konkret. Kalau kita ceramah-ceramah aja tanpa ada. Izin Pak Unang ya, waktunya yang lain. Ya, artinya begini, saya cuma usul aja lah. Ya. Mari Pak, dari pembicaraan ini ada sesuatu pilot proyek yang konkret yang bisa bantu masyarakat. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Unang. Kalau kami BPBN sudah banyak Pak Unang ya, sudah ke berbagai tempat sampai ke Poso kita datang ya. Mudah-mudahan itu sebagai bukti konkret dari BPBN. Saya pikir MTR nanti yang jawab. Tapi luar biasa pertanyaan pagi ini. Pertanyaannya mudah, cuman jawabannya susah. Pak Hidayat, Anda kritis, bagus. Memang Indonesia cerah, kecuali pas cicilan ada gelap. Tapi ini hutang itu biasa dilakukan oleh banyak negara. Selama masih hitungannya masuk. Revenue, silakan. Tapi kalau sudah tidak masuk, jangan. Jangan maksakan diri. Pasti gelap. Nah ini yang kita, untuk mengatur bagaimana revenue, memang perlu satu analisa yang tajam. Pasarnya dulu diciptakan, baru produksi. Mau kaya itu gampang. Kuasai satu di antara 3. Produksi, distribusi, atau retail, ngecer. Nah itu bisa salah satu ya. Anda bangun ini itu program ini pasarnya bagaimana? Ciptakan itu. Insya Allah kita tidak jauh-jauh. Kalau mengenai kasus ya selalu ada manusia kok. Apalagi sekarang di post-truth, apapun bisa diviralkan. Nah itu, saya dulu termasuk itu waktu digosipin sama Britney Spears itu kan sama itu. Tidak enak nih. Tapi prinsipnya adalah kalau tidak ada bukti mau apa? Nah, fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, tapi daripada dibunuh ya mending difitnah saja. Mas bisa ceramah di sini itu Pak ya. Nah, kalau apakah nanti
isu-isu sesat pengangguran dan sebagainya, apakah Indonesia 2030 hancur? Insya Allah tidak, Pak. Apalagi ada bela negara di sini, Pak. Jangan diplesetin jadi bela janda lagi. Tapi enggak, kita harus berjuang habis-habisan supaya itu tidak. Kita tidak ingin konflik Balkan pindah ke sini. Balkan menjadi 3 negara, 3 suku, Pak, menjadi 3 negara. Afghanistan ada 7 suku besar. Tapi sekarang ternyata masih coba disatukan. Indonesia ada berapa suku, Pak? Kalau pecah kayak kaca, Pak, kecil-kecil. Nanti ada RRC di Indonesia, Republik Rakyat Condet. Nah, repot. Nah, bisa begitu. Maka kita bela negara ini benar-benar masalah yang krusial. Kurang modal, susah memang. Ada teman saya jadi kapus kodal. Kepala pusing kurang modal. Makanya ini harus kolaborasi dengan teman sejawat atau dengan bank. Tapi katanya jangan terlalu banyak utang tadi ya. Kolaborasi atau sinergi bisa kerjasama gitu. Itu lebih baik. Memang hutang ada risiko-risiko yang mesti ditanggung. Tapi kalau kolaborasi sinergi saling memberi, nah, mudah-mudahan di sana nyumbang tenaganya, di sini nyumbang uangnya, di sini keahlian, di sini ada ahli gizi. Ibu ahli masak juga, Bu, ya? Itu masak sendiri apa manasin doang, Bu? Masak sendiri ya, Bu, ya? Kalau mengenai indeks kita 4,7% itu termasuk tertinggi loh, Pak. Di dunia ini yang paling tinggi biasanya Tiongkok. Tiongkok itu biasanya pertumbuhan 2 digit. Tapi sekarang 1 digit juga. Memang cadangan devisa terbesar di dunia Tiongkok. Lebih dari 3.000 triliun dolar. Waduh, besar sekali. Tapi bukan berarti tanpa kendala. Di sana juga, di sana berani, Pak, energinya. Ada 9 provinsi ditenggelamkan untuk dibuat waduk. Sekarang dia membuat matahari buatan yang panasnya 8 kali lipat daripada matahari. Ini untuk energi. Dia juga bikin bulan buatan untuk energi. Memang ya gila-gilaan. Salah satu kekuatan ekonomi adalah energi yang murah. Makanya dia kalau bikin apa-apa menjadi murah-murah karena apa? Dalam jumlah besar, energinya murah. Nah, kita untuk bisa begitu, energi kita ya harus murah. Kalau misalnya semua energi diserahkan ke swasta memang menjadi mahal. Karena dia juga dari hutang bank, maka BUMN kita harus diperkuat supaya listrik kita menjadi murah. Kita termasuk listrik yang termahal. Ada sejumlah negara yang listriknya gratis, Pak. Ya, Turkmenistan, Qatar, Iran, dan negara ASEAN ada, yaitu Laos. Laos bukan negara kaya, Pak, tapi listrik gratis, air bersih gratis, gas gratis, 70% untuk ekspor, hanya 30%, Pak. Indonesia, coba kita nanti one day, mudah-mudahan bisa. Kita ini pakai nuklir takut-takut. Saya 2009-2011 sudah melakukan itu di Babel. Sudah dapat hibah 870 hektar dan 565 hektar di 2 tempat, Bangka Barat dan Bangka Selatan. Tapi meledak kasus Fukushima. Untung, Pak, 2 hari sebelum Fukushima meledak saya sudah geser ke Indonesia. Kalau enggak teman saya yang di sana hilang, Pak. Di Indonesia itu. Nuklir ini harusnya, Pak. Loh, saya pernah ceramah di 3 kota besar di Iran. Diundang waktu itu, ceramah di Teheran, Shiraz dan Esfahan. Salah satu pertanyaan saya kepada mereka, why Iran? Why you are using nuclear power plant? Besides of that, have so many oil to support your need of energy. Kenapa Iran? Kamu punya nuklir. Kenapa Pak kok pakai nuklir padahal oilmu lebih? Ya, kiamat lebih seminggu juga masih ada, gitu. Apa katanya? Why, Mr. Wawan, don't be mistaken. If we are not using nuclear power plant, so the first country will be attacked.
by the West using the program of Arab Spring is Iran, because the only one in Middle East you have the big power of military. Mas Wan, jangan salah. Kalau negeriku tidak pakai nuklir, maka Arab Spring pertama yang disikat hanya Iran, karena hanya Iran yang sekarang ini punya kekuatan militer paling kuat. Yang lain sudah. Terus saran dia, so if Indonesia give the deterrent effect, please use nuclear power plant. Ya, nyarankan dia. Nah, inilah. Makanya mudah-mudahan ini menjadi salah satu pemikiran, karena energi yang luar biasa di sana. Nah, MA disogok, ya, sorry ya, tadi hakim disogok. Kita tetap lakukan operasi pembersihan dan banyak yang juga dibersihkan oleh pemerintahan Pak Prabowo ini. Ya, semoga kita ke depan lebih baik. Memang tidak ada yang ya salah, kalau omongan mesti ditambahi, kalau duit mesti dikurangi. Indeks kita turun, betul Pak. Indeks manufacturing sekarang rendah sekali. Indeks daya beli masyarakat ya turun. Maka kemarin Lebaran ada yang banyak membatalkan untuk pulang. 25%, ternyata sedikit 40%. Tapi kita memang dalam suasana keprihatinan, mudah-mudahan dengan bela negara, dengan spirit bagaimana UMKM setelah kita dikoyak dengan tarif-tarif Amerika, kita tumbuh dan berkembang, dan saya yakin itu akan tumbuh dan berkembang. Insya Allah. Dan kita harus punya keyakinan itu Indonesia bisa, Indonesia bisa. Ya. Oleh karena itu mari kita bina generasi muda kita untuk menjadi generasi yang berkali bertinggi, mulailah dari sekarang juga. Amin. Ya. Makin banyak pertanyaan yang saya harapkan peserta makin lapar. IMB kalau kita ngurus Pak, bisa berbulan-bulan loh. Kalau kita ke Pemda, ada yang dari Pemda sini. Coba tanya bagaimana mekanisme yang ngurus IMB. Saya terobos. Kepala gubernur, kepala daerah dan ini agar membantu percepatan, bukan lagi IMB istilah itu, ada P apa gitu. Ya, jadi nggak ada alasan kalau nanti bangun Pak Bawan dipersulit, lihatkan impresnya. Posisi impres sekarang impres Pak. Karena langsung perintah gitu ya. Jadi impres itu baru kita bikin perpres ya, karena biar cepat. Langsung diperintah, nanti kalau sudah ditandatangan Pak, sekarang posisinya sudah di Seknek ya, mungkin minggu depan kita harmonisasi lagi, selesai tekan ditandatangan menteri, Pak Presiden. Jadi enggak ada lagi instansi-instansi yang ruwet Pak, kita terobos dengan ini supaya cepat, karena teman-teman yang di lapangan kalau bilang IMB-nya belum ada dipersoalkan, mana yang jadi persoalan itu kita ini Pak. Makanya kemarin kan mitra sama yayasan, kita bikin terobosan lagi Pak. Ya, kita dorong mitra itu buat yayasan sendiri supaya nggak dicaplok sama yayasan tak bermodal. Sekarang kan banyak yayasan itu dia memanfaatkan peluang itu karena itu ada dalam peraturan Menteri Keuangan Pak, bahwa mitra ini tidak bisa terima uang langsung karena tak boleh aturannya Pak. Ya kan? Itu pun munculnya di belakang. Begitu kita mau lakukan bantuan presiden dalam bentuk uang, waduh banyak Pak, harus ngisi Pak formulirnya itu Pak. Makanya mitra banyak nggak lolos. Ngisi formulirnya belum selesai, sudah ngadu. Kalau mau ngadu Pak, tulis WA Pak. SPPG mana, ini kita panggilkan tim verifikasi Pak. Jadi kalau yang terhambat, benar nggak? Jangan-jangan Bapak bikin laporan palsu kayak lagunya Ayu Ting Ting alamat palsu. Ya kan, saya ambil saya forward ke koordinator verifikasi, benar nggak? Nah yang banyak kita temukan mitra nggak lengkap Pak, ngadu. Gitu kan, terus Bapak tadi jaminan. Memang di dalam perjanjian Pak, kita kan tahunnya 1 tahun, bukan multi years. Jadi di akhir tahun harus dihentikan Pak. Tapi kita sambung lagi di Januari. Selagi Bapak memenuhi ketentuan, ya kan? Bapak memenuhi ketentuan, ya lanjut. Yang takut yang nggak memenuhi ketentuan. Seperti Bapak perpanjangan aja Pak, STNK. Ya kan tiap tahun diperpanjang, nggak repotnya Pak, lengkap surat-suratnya, kelengkapan. Yang enggak itu Pak, tidak memenuhi syarat, jangan harap tahun depan dilanjutkan. Dan kita sudah turunkan Pak, tim BPK Pak. Kita nggak main-main.
Turunkan tim BPK, mana hasilnya? Kasih teguran pertama. Jadi kalau Bapak komplain, ada dapur di sebelah saya belum bagus kok beroperasi, ya silakan aja. Nanti kasih teguran 1, kasih waktu, enggak, teguran 2 enggak, ya yang bagus kita aktifkan ya, enggak bisa. Ya seperti itu Pak ya. Terus jaminan sudah saya rasa Pak ya, jaminan selagi Bapak baik, memenuhi ketentuan, lanjut. Ada lagi namanya sumber daya manusia yang kita bilang penjama makan. Pegawai yang bekerja di dapur. Dia berkontraknya dengan mitra, enggak ada urusan dengan kami Pak. Bayarnya dia di sana. Ya, kemudian ada manajer yayasan yang menerima uang itu, yang sekarang kita lagi harapkan mitra buat yayasan. Ya kan? Kalau Bapak ini kolaborasikan tadi Pak, MMC, kemudian dengan BGN, tidak ada yang rugi saya jamin. 2 tahun kembali, tapi Bapak jangan pusing. Kalau tidak pernah catering, jangan coba-coba ngurus dapur. Cukup Bapak masuk di dalam kelompok investasinya saja Pak. Kumpulin uang yang tadi itu, satu kecamatan satu, kumpulin modal sekitar 2,5 sampai 3 juta tiap bulan itu Pak. Itu ada uang sewanya Pak. Cuma orang nggak banyak tahu. Makanya misalnya Pak Wawan ada kelompok deputi, kumpul sana dapat 1, ini dapat 1, dapat 1. Bapak kan sudah berapa tadi? 4 ya. Iya kan? Asal benar kita dukung Pak. Tapi jangan tidak benar minta dukungan, nggak akan lewat sama saya Pak. Ya Pak Marjani tahu itu, kalau saya waktu ngajar dulu dipanggil kayu laut Pak. Jadi jangan coba-coba minta tolong kalau tidak memenuhi syarat, walaupun kita berkawan. Gitu Pak ya, komitmen kita ya. Kita harus jaga ini program pemerintah. Keracunan Mas, benar. Ada keracunan Pak, 50 orang. Padahal kita masak 3. Di dalamnya Pak, setiap keracunan kita cek dan kita video call ya, mungkin pernah ikut ya. Misalnya dulu ada isu ibu-ibu ambil jeruk. Pernah dengar kan di awal-awal kan? Itu yang namanya jurnalis Pak, pintar sekali Pak. Kalau ada bad news is a good news, bad news is a foolish. Gitu kan? Percaya enggak kan? Kalau enggak nulis yang bad, mana dapat dia? Kalau nulis datar-datar kurang pemasukan. Nah, setelah kita teliti, kita dapat beritanya yang sore kita zoom Pak. Di mana wilayahnya? Kumpulin kabupaten itu. Ya, di mana terjadi? Langsung diangkat tangan Pak. Pak, terjadi di SPPG saya Pak. Ceritanya begini. Itu jeruk yang kurang bagus Pak, disortir. Ya kan? Nah, kurang bagus. Nah, tapi di dalam jeruk itu kan bukan 1 siung. Ada yang 10 kan di sekitar gitu. Ibu-ibu itu kan cermat kalau bahan baku makanan. Yang 10 ini rusaknya cuma 2 siung. Yang 8 kan masih bisa diberdayakan Pak. Ya kan? Diambil sama ibu-ibu itu dibawa pulang atau dipakai dia. Yang busuknya dibuang Pak, yang enggak busuk masih bisa digunakan. Nah ini yang diviralkan, padahal itu bukan seperti itu. Ada lagi yang di Sukoharjo Pak. Kejadian yang tidak kita harapkan. Karena kita ini kan sistem Pak. Malam hari dia masak itu sudah sejak malam. Ada juga yang jam-jam 11 sudah motong-motong Pak. Jadi kalau bahan baku datang diperiksa dan sebagainya, dia sudah milah-milahkan. Begitu masak, gasnya habis. Di subuh hari, mana ada toko gas yang buka jam 4 pagi. Ya itu pun sudah inisiatif, diambil Pak, yang lainnya diganti menunya dan sebagainya. Jadi kejadian yang ada itu Pak, kita sudah berupaya menekan. Ya kata tadi, diperiksa, sudah diperiksa, barang datang diperiksa, dicek dan sebagainya. Tetapi yang tadi Bapak bilang manusia bukan malaikat yang kerja Pak, gitu kan, dan terjadi, kita akui itu terjadi, dan kita benahi Pak, kita benahi sedikit demi sedikit ya, supaya tidak terjadi. Dan setiap makan itu ada sampelnya ditaruh di dapur. Dia masak apa hari itu dikasih sampel. Begitu terjadi, kok dimasak 3.000, keracunan 50, ada apa? Didalami, dilaporkan, diperiksa di laboratorium. Nah, bisa saja hanya terjadi di sekolah itu apa gerangan pada saat turun dari mobil ini dan sebagainya, itu dalam proses Pak. Ya, yang jelas makan bergizi ini adalah hal yang seksi. Ya, ada yang pro, ada yang kontra. Mau dialihkan lah. Gimana kalau misalnya dikasih siapa? Boleh-boleh saja, tapi kan kami harus merubah RAB Pak. Ya, yang tadinya dialamatkan ke A, Bapak saran, tunggu dulu. Kita rapat dulu sama BPKP, kita rapat sama Kementerian Keuangan, disetujui tidak?
Boleh-boleh saja masyarakat menyarankan. Ada yang yakin kalau makan itu dikasih bapaknya turun ke anaknya. Gimana kalau bapaknya perokok berat? Nasi atau jadi rokok? Misalnya kan gitu. Nah inilah semua kita dikontrol Pak. Semua kita dikontrol, ya mudah-mudahan masukan-masukan yang Bapak sampaikan tadi kita selalu ya dengan adanya kapok-kapok yang ada di provinsi, kapok yang ada di kabupaten itu turut mengawasi Pak. Dan kami berterima kasih kepada media yang menyerang BGN. Itu mata telinga kami juga untuk membenahi diri Pak. Ya saya rasa itu Pak. Apalagi ya yang tadi sudah yang perguruan tinggi boleh Bu kalau di sana, tapi mahasiswanya nggak dapat makan Bu. Nah, kalau posisinya strategis, tujuan apa? Intinya gini, di mana Ibu mau letakkan dapur harus diorientasi Bu bahwa di situ ada penerima manfaat. Ya, jangan sampai ini dapur Ibu mau bangun siswanya nggak ada. Nah, buat siapa dapurnya? Nah, seperti ini Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan ya sudah tidak terbawa di dalam mimpi nanti malam. Ya, makasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Jenderal Sarwono. Begitulah saya pikir kena waktu juga akhirnya kita akhir sampai di sini ya.